Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini masih memberikan kepada kita semuanya nikmat serta karunia sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di dalam masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai langkah kita. Amin. Baik, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf agak sedikit terlambat ya. Tadi di tengah jalan itu ternyata saya lewat jalan Gunung Spikul itu, Bu. Nah, ternyata sudah sampai situ, ternyata ada acara. Akhirnya saya harus balik lagi ke ke Kerten itu. Balik ke Kerten lewat Tiaran akhirnya. Maksudnya sampai sini terlambat. Oke. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa memanfaatkan waktu yang ada ini. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Kita dulu sudah membahas tentang masalah apa itu hak ya seorang muslim terhadap muslim yang lain ya. Dulu sudah kita sampaikan ada berapa, Bu? Ada 6 ya. Ya, pertama apa? Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila mengundang maka apa? Wajib hadir. Kemudian yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu, apabila meminta nasihat maka hendaknya kita berikan nasihat kepada saudara kita. Kemudian yang keempat apa, Bu? Ya, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, apabila bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka kita doakan dengan doa apa? Yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka hendaknya kita apa? Menjengoknya, memberikan support gitu ya. Biar tumbuh semangat untuk sembuh gitu. Untuk sehat. Kemudian yang terakhir yang keenam, ya apabila meninggal maka hendaknya kita ya mentakziah gitu ya, melayatnya. Syukur-syukur bisa mensolatinya. Kemudian bisa kalau laki-laki ya bisa mengantarkannya sampai pemakaman. Nah, ini adalah 6 hal yang merupakan hak muslim terhadap muslim yang lain. Apakah cuma 6 ini saja? Ternyata tidak. Sebenarnya masih banyak lagi hak-hak saudara kita ya muslim terhadap muslim yang lain, masih banyak lagi. Namun Nabi SAW menyebutkan 6 ini, menunjukkan 6 inilah yang sangat ditekankan oleh Nabi terhadap kita semuanya. Makanya jangan sampai 6 ini kita meninggalkan gitu ya. Diusahakan 6 ini bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, karena ini terkait dengan hak kita sesama muslim. Baik, kemudian dulu juga kita sudah sampaikan tentang bagaimana kita mensyukuri ya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita dapatkan untuk saat ini betul-betul sangat banyak dan luar biasa ya. Kalau misalnya kita mendapatkan nikmat yang banyak, mungkin mudah bagi kita untuk bersyukur ya. Tapi di saat kita merasa mungkin nikmat ini kok sedikit atau kecil, nah ini terkadang kita merasa susah untuk mensyukuri nikmat ini ya.
Padahal dari sedikit nikmat itu, kalau kita mau merasakan, mau menggali lagi, sebenarnya juga banyak nikmat Allah itu, ya. Mulai dari kita bangun tidur, ya, kita bisa membuka mata kita saat bangun tidur itu sudah sebenarnya nikmat yang luar biasa, ya. Mata kita bisa melihat, ya, kita bisa menghirup udara yang segar dengan mudahnya. Itu juga sebuah nikmat yang luar biasa. Dan ini, ya, meskipun kita merasa kok ini biasa aja gitu, tapi ini sangat dirasakan nikmat ini di saat orang yang kehilangan nikmat itu. Misalnya bangun tidur ternyata susah untuk melihat matanya. Bangun tidur mata buka seperti biasa tapi penglihatannya kabur. Itu baru bisa dirasakan. Oh, ternyata nikmat bisa melihat itu sangat luar biasa gitu loh. Yang mungkin kita sendiri merasakan mungkin ini sesuatu yang biasa gitu, padahal luar biasa. Orang bisa sampai mau mengeluarkan jutaan rupiah supaya untuk menyembuhkan mata gitu. Kalau mata sudah susah melihat, itu sudah aktivitas kita bagaimana coba? Akan sangat terhambat gitu. Nggak bisa kemana-mana. Kemudian udara yang begitu segar bisa kita nikmati, apalagi di sini di lingkungan yang dekat dengan pegunungan, ya, banyak pepohonan yang begitu banyak, udaranya sangat segar gitu loh. Berbeda ketika kita mungkin tinggal di daerah perkotaan yang begitu padat itu. Jam segini itu sudah cuacanya panas, ya. Suara kendaraan bising, belum asap-asap kendaraan, pabrik dan lain sebagainya, menambah suasana di situ tambah panas. Belum dengan rumah yang begitu berdempetan tinggi, kemudian antara rumah dengan rumah itu sudah nggak ada jarak, kemudian jalan depan rumah saja sempit. Wih, ini betul-betul stres itu kalau orang misalnya punya kesibukan di kota, pulang dengan kondisi yang seperti itu. Kalau di sini enak sekali gitu kan. Kini kita capek bekerja, pulang ke rumah itu plong gitu. Nafas segar, pandangan juga los gitu. Bisa melihat yang ijo-ijo, bisa mau mandang itu bisa, kadang bisa sepanjang mata memandang bisa di kota. Wah, saya itu pernah sekali-kali ya pas liburan tuh pengen lihat Jakarta seperti apa gitu, karena saya sendiri juga orang kampung gitu, pengen lihat Jakarta. Ternyata setelah sampai Jakarta sehari itu udah nggak betah, pengen balik lagi. Wah, ternyata seperti ini, dasar orang kampung ini. Tinggal di kota sebentar udah nggak betah gitu loh. Ya, ternyata itu yang mungkin kita rasakan ini sesuatu yang biasa, tapi ini sebenarnya nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita, ya, cara bagaimana kita itu mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun nikmat itu yang sedikit gitu. Bagaimana kita melihat? Bagaimana kita caranya? Dengan cara apa, Bu? Kemarin melihat orang yang ada di bawah kita, statusnya gitu, baik status kekayaannya, ekonominya, atau status sosialnya, status kesehatannya dan lain sebagainya. Yang penting masalah dunia itu, ketika melihat orang itu jangan langsung melihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Lihatlah kalian itu kepada orang yang ada di bawah kalian dalam masalah dunia, ya, ekonomi, tentang masalah ekonomi, kesehatan, ya. Kita lihat orang yang di bawah kita. Dengan seperti itu kita akan mudah mensyukuri nikmat Allah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Janganlah kalian melihat tentang masalah dunia itu orang yang di atas kalian. Kenapa? Nggak ada habisnya, Bu. Kalau melihat orang yang di atas kita, kita mungkin akan kejar seperti dia. Setelah dapat, mungkin kita akan lihat lagi yang di atasnya lagi. Siapa ya? Gitu kan. Itu bisa beli motor. Saya pengen beli motor, kejar.
Setelah bisa beli motor, cari lagi siapa yang itu bisa beli mobil. Beli mobil. Setelah itu itu bisa bangun rumah, kejar lagi bangun rumah. Setelah itu nggak ada lagi nih yang bisa lagi, mau apa lagi, akhirnya dia mungkin akan cari apa lagi gitu, nggak akan ada habisnya. Makanya apa, supaya kita lebih mudah mensyukuri nikmat Allah, lihat yang di bawah kita. Saya punya motor, itu tetangga saya cuma punya sepeda, alhamdulillah gitu kan. Saya punya sepeda, tapi tetangga saya ternyata jalan kaki. Ya alhamdulillah gitu kan. Nah seperti itu. Unduru ila man huwa asfala minkum. Waalaikumsalam. Wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu membuat kita lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang pernah kita bahas di kajian kita pada siang seperti ini. Baik, untuk pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan tema kita dengan tema yang baru, yaitu tentang makruhnya atau dibencinya ya dua orang yang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Ya dibencinya berbisik-bisik dua orang tanpa orang yang ketiga. Maksudnya gimana, Bu? Misalnya ada 3 orang ya. Ada 3 orang A, B, C. Nah, A, B ini bisik-bisik ya, sementara yang satu ini ya ini nggak diajak ngobrol gitu loh. Nah, yang seperti itu ternyata dibenci gitu loh. Ini judulnya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang larangan yang seperti itu. Ya. Hadis yang dibawakan oleh An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajatsnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan," apabila kalian itu 3 orang, fala yatanajatsnani dunal akhar, maka janganlah 2 orang ini berbisik-bisik tanpa yang satunya. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian itu bercampur dengan orang lain, sampai bercampur dengan yang lainnya. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu, yang demikian itu menjadikan kesedihan bagi dirinya. Sedih ya, Bu, cuma 3 orang mau ngobrol, cuma 2 orang, yang satunya suruh jadi apa gitu kan. Kasihan sekali. Kalau 3 orang ya ngobrol bareng gitu. Cuma 2 toh, yang lain. Nah nanti kita akan jelaskan lebih dalam ini sepertinya harusnya bagaimana toh kan gitu. Baik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini menyampaikan ya, idza kuntum thalatha, apabila kalian itu 3 orang. Ini kita bahasnya 3 orang dulu, Bu. Nanti mau ada berapa, nanti ceritanya beda lagi. Ya. Idza kuntum thalatha, apabila kalian itu 3 orang, fala yatanaja, maka janganlah ya tanaja. Nah, ini adalah sebuah istilah ya, Bu. Tanaji itu sebuah istilah yang artinya apa toh? Apakah tanaja itu cuma sekedar berbisik-bisik saja, atau ada makna lain yang sama yang masuk ke dalam arti tanaji itu? Ya. Ternyata yang dimaksud dengan at-tanaji di sini adalah
apabila kalian 3 orang, maka janganlah bertanaji. Tanaji itu apa? Makna yang pertama adalah kalamusir, berbisik-bisik. Nggak boleh berbisik-bisik. Masuk ke dalam arti itu juga apa? Takhsisul kalam dunal akhar. Hanya mengajak bicara, ya 2 orang ini hanya berbicara tanpa yang satunya, meskipun nggak berbisik-bisik gitu loh. Tapi ngobrolnya cuma berdua, yang satu nggak diajak gitu. Ya. Jadi nggak cuma bisik-bisik. Ya ini ngobrolnya kencang gitu loh. Tapi yang satunya nggak diajak. Masuk ke dalam arti itu pula al-kalamu la yafhamuhu tsalis. Ya. Pembicaraan, ya, tapi pembicaraan ini yang tidak difahami oleh orang ketiga. Ya. Ngobrolnya kencang, ngobrolnya biasa, tapi dengan bahasa yang tidak difahami oleh teman yang ketiga ini. Ya. Misalnya, ya kita 3 orang itu. Yang berdua ini ngobrolnya pakai bahasa daerah mereka gitu. Nah yang satunya misalnya yang dari Jawa nggak ngerti lah gitu. Dia ngobrol asik gitu tapi pakai bahasa mereka. Ya sama aja gitu loh. Ya sama aja meskipun kayaknya rame tapi yang ngerti cuma berdua. Nah ini masuk ke dalam larangan di situ tadi. Maka janganlah bertanaji, ya. Janganlah yang seperti itu tadi. Ya berbisik-bisik lah, atau ngajak ngobrol cuma dengan orang kedua, atau menggunakan bahasa yang tidak difahami orang ketiga gitu. Masuk di situ. Nggak boleh, kata Nabi. Jangan seperti itu. Ya. Nah, berarti ini mengandung hukum, ya. Mengandung hukum bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Berarti kalau Nabi melarang artinya hukumnya apa? Haram. Nggak boleh seperti itu. Karena haram. Ya. Kenapa yang demikian itu? Karena ini akan menjadikan orang yang ketiga, ya, saudaranya itu apa? Menjadi sedih gitu. Karena tidak diajak ngobrol. Ya. Karena sesuatu yang menjadikan seseorang sedih itu artinya apa? Artinya ini adalah sebuah gangguan gitu. Dan mengganggu seorang muslim itu adalah hukumnya haram. Nah, gitu. Jadi intinya sebenarnya Islam itu betul-betul menjaga, Bu. Menjaga bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain itu baik. Ya. Sesuatu yang menjadikan orang itu terganggu, maka menjadi apa hukumnya? Haram. Orang jadi sedih, ya. Orang menjadi sedih. Nah, sedih ini adalah merupakan apa? Bentuk apa? Dari gangguan. Maka apa? Hukumnya haram. Nah, ini mungkin apa ya? Jangankan berbisik-bisik ya. Orang baca Quran saja. Baca Quran itu bagus nggak, Bu? Ya, baca Quran itu kan berpahala. Bahkan pahalanya per huruf loh. Baca Quran luar biasa. Makanya mungkin ada yang belum bisa baca Quran, belajar, Bu. Pahalanya per huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, itu di surat Al-Baqarah ada bacaan alif lam mim. Itu sudah berapa, Bu? 30 kebaikan. Ya. Apalagi kalau kita baca setiap hari surah Al-Fatihah. Terus mungkin surat-surat pendek yang dari belakang itu surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, nanti tambah lagi, Bu. Semakin banyak. Insya Allah akan dapat kebaikan dari Allah.
Ya. Nah, seperti itu. Membaca Al-Qur'an itu kan adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau orang baca Al-Qur'an itu ternyata justru mengganggu orang, nggak boleh. Fala tarfa'u aswatakum bil Qur'an, kata Nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian dengan Al-Qur'an. Kenapa? Fatu'dzil mu'minin. Kalau yang demikian itu justru apa? Mengganggu orang-orang yang beriman. Misalnya gimana? Misalnya di masjid. Nunggu qomat misalnya. Kan biasa kan ada yang sholat sunnah, ada yang zikir, ada yang baca Quran gitu. Sambil nunggu apa? Qomat. Nah, sementara ada yang lagi mau sholat sunnah, ada yang mungkin zikirnya kenceng-kencengan, ada yang baca Al-Qur'annya juga kenceng. Akhirnya apa? Mengganggu yang sedang sholat. Atau baca Qur'annya kenceng, ganggu yang sedang zikir, yang lagi khusyuk. Wah, terganggu. Nah, seperti itu juga tidak diperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan Nabi loh. La tarfa'u aswatakum bil Qur'an. Janganlah kalian ngangkat suara kalian dengan Al-Qur'an. Kalau yang demikian itu mengganggu gitu loh. Mengganggu orang yang beriman. Termasuk contoh yang lain apa, Bu? Misalnya jam 12 malam gitu. Pengen baca Al-Qur'an ke masjid pakai mikrofon mic luar. Wah, ini kan ganggu semua gitu loh. Orang lagi mau istirahat. Baca Qur'annya bagus gitu loh. Tapi kan caranya gitu loh. Caranya mengganggu gitu loh. Kecuali baca Qur'annya pas menjelang subuh misalnya. Misal jam 3:30 gitu ya. Biar warga persiapan. Ada persiapan untuk nanti mau ke masjid gitu kan. Persiapan baca Qur'an ya nggak apa-apa. Itu kan orang-orang kan juga sudah istirahatnya sudah ini memang sudah waktunya bangun gitu kan. Nah, kalau begitu baik. Lah kalau jam 12 malam baca Quran ganggu yang lain. Lah ini kalau baca Quran saja sampai nggak boleh, apalagi yang lain, aktivitas yang lain gitu. Trek-trekan motor, brang tengah malam. Wah, mengganggu sekali itu. Apalagi teriak-teriak di ini, misalnya di apa ya misalnya atau misalnya siang-siang begini waktunya istirahat nyetel tape kenceng di rumah bung walalala sampai kayak orang punya hajatan gitu. Saya pernah itu ke daerah luar kota gitu, kaget siang-siang jam 10 siang itu, ini ada hajatan di mana ini, kok nggak kelihatan orang lalu lalang, terus nggak kelihatan ini ada tarupnya, nggak ada apa. Ternyata rumah di situ nyetelnya kenceng banget, suaranya sampai 100 meter Bu. Kenceng banget. Heran saya juga, kok bisa ya. Ini dulu pelajaran PPKN-nya bagaimana gitu. Nyetel sampai pakai sound besar, suaranya gede sekali. Betul, saya kira sampai ada orang punya hajatan keluar, mana ini? Ya karena saya bukan warga situ ya sudahlah, biarin aja. Kalaupun warga situ juga nggak berani juga. Itu urusan ini masalahnya gitu kan, warga. Iya, harusnya punya apa ya, kepekaan gitu kan, mengganggu gitu kan. Nah sekarang kalau baca Quran aja yang berpahala aja nggak boleh kok sampai ganggu. Lah ini aktivitas yang mungkin nggak ada manfaatnya. Nah seperti itu. Termasuk ini tadi Bu. Nah ngobrol cuma 2 orang sehingga malah menjadikan temannya ini justru sedih. Nah seperti ini sudah diantisipasi oleh Islam, sudah dijagani gitu. Jangan sampai kok ada saudara kita muslim itu yang sedih gara-gara kamu. Apa yang kamu lakukan? Gara-gara kamu berbisik-bisik 2 orang. Terkadang mungkin kalau orang bisik-bisik kan orang ketiga jadi apa namanya, buruk sangka gitu loh, curiga loh, jangan-jangan ngomongin tentang saya gitu kan. Loh kenapa harus bisik-bisik? Loh kenapa harus pakai kode-kodean gitu loh. Nah seperti itu. Maka ini sudah diantisipasi oleh Nabi. Jangan sampai seperti itu.
yang demikian itu membuat temanmu itu sedih. Nah, ini sedih ini adalah sebuah gangguan. Nah, gangguan dalam Islam haram hukumnya. Nah, seperti itu. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini. Dan mereka orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman, ya. Bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ini menjadi sebuah dalil bahwasanya mengganggu dalam bentuk apapun pada orang-orang yang beriman itu enggak boleh. Adalah perbuatan dosa itu. Baik, seperti itu. Ya. Ini baru potongan hadis yang depannya ya, Bu. Idza kuntum salasah fala yatanaja itsnani dunal akhar, ya. Kemudian bagaimana lanjutan hadis ini? Hatta takhtalitu binnas, sampai kalian itu berbaur dengan manusia yang lain. Sampai berbaur dengan beberapa orang lagi gitu loh. Yang tadinya 3 sampai mungkin 4, 5, 6 atau lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Baru kalau mau bisik-bisik boleh kamu. Nah, mengisyaratkan seperti itu. Dan hal ini juga pernah dipraktekkan ya oleh salah seorang sahabat. Nah, di sini riwayat Abdullah bin Dinar mufassirah. Riwayat ini menjelaskan tentang hadis Nabi hatta takhtalitu binnas ini. Idza kuntum salasa fala yatanajasnani dunal akhar itu. Ini sebagai penjelas. Bagaimana toh? Beliau mengatakan, qala kuntu ma'a Abdullah bin Umar inda dari Uqbah bin Khalid bisu. Saya bersama Abdullah bin Umar di rumah Uqbah bin Khalid di pasar. Faja'a rajulun yuridu ayyunajiyahu. Kemudian datang seseorang pengen berbisik-bisik gitu loh. Ya. Pengen berbisik-bisik kepada siapa? Umar. Ya. Ya, jadi tadi datang seseorang pengen bisik-bisik sama Umar. Ya. Kemudian walaisa ma'ahu wa ghairi. Yang mana tidak ada orang lain bersamanya kecuali saya gitu loh. Berarti jumlahnya berapa orang, Bu? 3 orang. Saya dan siapa tadi? Abdullah bin Umar. Kemudian datang 1 orang pengen berbisik-bisik dengan Abdullah bin Umar gitu kan. Nah, lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Fada'a ibnu Umar rajulan akhar fasirna arba'ah. Kemudian Abdullah bin Umar tadi yang mau berbisik-bisik dengan orang itu cari orang lain, ya, sehingga kami menjadi 4 orang. Faqala li walir rajul. Kemudian beliau mengatakan kepadaku dan kepada orang ini, istakhira au intadhira. Ya. Coba kalian mundur atau kalian tunggu sebentar gitu. Jadi dia mengatakan kepada saya dan kepada orang yang tadi dipanggil supaya jadi 4 untuk menunggu sebentar itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yatanajasnani duna wahid. Nabi mengatakan tidak boleh berbisik-bisik 2 orang ya tanpa orang yang satunya. Nah, berarti ini apa, Bu? Menggambarkan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika ingin berbisik-bisik dengan orang lain, ya, dengan orang lain, kemudian cuma ada 3 orang, supaya dia bisa bisik-bisik berduaan, bagaimana? Ternyata dia cari orang satu lagi, supaya jadi berapa? 4. Nah, gitu. Nah, ini sebuah solusi. Kalau biar nggak bikin yang satu ini kok kesepian, maka apa? Carikan teman gitu, carikan teman. Kemudian dia bisa ngobrol dengan enak gitu dan tidak menyakiti temannya.
Nah, ini adalah sebuah solusi. Baik, kita lanjutkan potongan hadis yang berikutnya. Min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena yang demikian itu, berbisik-bisik itu bisa menjadikan temannya apa? Sedih. Nah, ini adalah sebab kenapa kok bisik-bisik itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan adab ya, adab ketika kita berbincang-bincang ya dengan orang lain ya, yang imana ini sudah dijelaskan oleh Islam tentang bagaimana kita beradab dengan ketika kita berbicara. Minal adabillati hatha alaihal islam warraghaba fiha ma asyara ilaihin Nawawi rahimahullahu fi kitabih Riyadhis Shalihin fi babin nahyi an tanaji tsnaini duna tsalits wastadalla dzalika biqaulihi ta'ala innama najwa minasyaiton. Ya, ini adalah merupakan sebuah adab bagaimana sebuah larangan ya, berbisik dua orang tanpa orang ketiga. Kenapa? Karena sebenarnya najwa atau bisik-bisik itu minasyaiton. Bagian dari apa? Bagian dari pekerjaannya setan gitu loh. Suka bisik-bisik gitu loh. Apalagi bisik-bisik yang menimbulkan apa? Permusuhan. Bisik-bisik yang menimbulkan orang jadi suudzon, prasangka buruk. Ya, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya perbuatan najwa atau bisik-bisik itu bagian dari perbuatan syaitan. Tujuannya apa? Liyuhzinal ladzina amanu. Untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Nah, itu. Dalil ya. Bagaimana kita jangan sampai berbisik-bisik karena itu bagian dari amalan syaitan. Kemudian permasalahan ya, ada beberapa permasalahan yang berkaitan tentang bisik-bisik tadi itu. Yustathna minan nahyi al-warid fi mas'alatit tanaji masail. Ya. Nah, di sini ada beberapa masalah yang dikecualikan. Jadi yang tidak merupakan larangan dari apa bisik-bisik tadi itu. Apa itu? Idza tanajalitsnani bi idzni tsalits fa'adzina lahum jaza. Nah, apabila ada 3 orang ya, kok dia pengen bisik-bisik 2 orang ya, hukum asalnya boleh tidak, Bu? Tadi tidak boleh lah. Karena tidak boleh, maka harus bagaimana? Harusnya 2 orang ini minta izin kepada orang yang ketiga. Minta izin orang ketiga atau dengan cara yang seperti tadi, dengan dia mencarikan teman bagi orang yang ketiga. Nah, itu baru kalau misalnya yang ketiga itu mengizinkan, oh ya silahkan, mungkin berdua itu memang lagi ada perlu minta izin, makanya ya silahkan gitu. Nah, itu baru boleh. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalatha, apabila kalian 3 orang, fala yatanajatnani duna tsalits, maka janganlah berbisik 2 orang tanpa orang ketiga, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Berarti kan boleh kalau izin dulu ya, mohon maaf saya mau ada keperluan sedikit ngobrol dengan orang ini. Oh ya silahkan. Nah gitu, itu kalau sudah mengizinkan silahkan gitu. Illa biiznihi fa inna dzalika yuhzinuhu, ya sama. Yang demikian itu nanti malah bisa menimbulkan kesedihan. Nah, ini dalil ya, dalil yang menunjukkan bolehnya
berbisik dengan izin orang yang ketiga. Kemudian idza kana al-adadu aktsar min thalathah fayajuzu ayyatana jathnani dunal baqiyah. Nah, apabila jumlahnya itu lebih dari 3, 4 ya, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka boleh berbisik 2 orang. Kemudian yang berikutnya, idza kanat hunaka hajatun aw maslahatun rajihah ala mafsadati tanaji fayajuz fi hadhil hal ayyatanajathnani duna tsalits. Apabila memang ada keperluan, ya, ada hajat atau keperluan atau maslahat yang kuat, ya, daripada madarat atau mafsadah yang ditimbulkan dari bisik-bisik tadi itu, maka hal ini boleh, ya, boleh berbisik kepada 2 orang tanpa orang ketiga kalau memang ada kebutuhan yang itu memang penting, gitu. Boleh seperti itu. Nah, hal ini contohnya seperti apa ini kira-kira, Bu? Ya, 2 orang misalnya, ya, misalnya ada orang bertamu, ya, ke rumah kita. Saya sebagai tuan rumah, kemudian ada tamu masuk 1 orang, nah, kita ngobrol. Nah, kemudian datang misalnya pembantu atau anak kita datang 1. Kemudian saya berbisik ke anak saya, berarti ini jumlahnya berapa orang, Bu? Jadi 3 orang kan? Saya, tamu dengan anak. Datang anak saya, kemudian saya berbisik, tolong ambilkan hidangan, tolong keluarkan hidangan. Oh ya, langsung balik. Boleh nggak seperti itu? Nah, ini tanpa izin juga, ini tanpa izin sama ininya. Boleh nggak? Ya, ini termasuk yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hajat itu tadi. Karena ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Biar tidak menimbulkan perasaan yang nggak enak di tamunya, makanya kita berbisik gitu. Tolong keluar, gitu. Berbisik kepada anak kita untuk mengeluarkan hidangan. Ya gitu. Supaya kalau kita kenceng kan nggak enak nanti sama yang punya itu. Oh, nggak usah repot-repot. Nah, kan gitu malahan. Nggak usah repot-repot, air kopi aja. Malah kopi. Mau tadinya mau dikasih air putih gitu. Iya. Ya gitu. Ya biar nanti tamunya itu nggak merasa sungkan atau apa, makanya kita berbisik. Nah, hal yang seperti itu diperbolehkan, ya, karena ada keperluan yang betul-betul kuat gitu. Seperti itu. Baik, ini adalah hal-hal yang memang diperbolehkan, ya, dalam masalah ini. Baik, maka untuk faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, di sini disebutkan bahwasanya inna syari'atal islamiyah tuharibu kullama yuhzinu afradal muslimin, ya. Sesungguhnya syariat Islam itu, Bu, ya, betul-betul memerangi segala sesuatu yang membuat orang Islam itu sedih gitu loh. Apapun diantaranya kasusnya apa? Tadi itu bisik-bisik. Ini sebenarnya sesuatu yang remeh dan kecil ini, Bu. Tapi betul-betul Islam sudah diantisipasi, dipotong. Jangan sampai, meskipun sekecil apapun yang seperti ini, jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Nanti malah membuat saudara kita sedih. Nah, gitu. Sekecil apapun, apalagi sesuatu yang besar yang justru itu membuat kesedihan banyak orang, itu lebih lagi gitu. Ya, Islam sudah langsung dipotong dulu, des itu, biar nggak merembet kemana-mana. Dalilnya apa? Dalilnya ya yang tadi itu gitu. Ya, dalilnya tadi itu. Kenapa kok kita setiap ngomong perlu dalil atau perlu dasarnya apa? Lah kita kan orang Islam. Jadi kalau ngomong itu kan kita butuh dasarnya apa gitu kan.
dasarnya apa cuma karena pikiran kita atau apa ya? Enggak, kalau Islam itu dasarnya ya dari Allah atau dari Rasulnya kan gitu. Karena Allah atau Rasul itu kan yang membimbing kita gitu. Yang tahu ya, Allah kan pencipta ya, pencipta yang menciptakan kita semua ini. Allah kan lebih tahu bagaimana yang terbaik untuk untuk hambanya itu mana. Nah, kita ngikuti itu gitu loh maksudnya. Dasarnya hadis Nabi nah, gitu. Kemudian yang faedah yang kita bisa ambil dari hadis itu adalah tahrimu idkhalil huzni ala akhikal muslim. Haramnya memberikan kesedihan bagi saudara kita muslim ya. Dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun. Nah, dalam kasus ini apa? Berbisik tadi itu. Nah. Kemudian yang ketiga adalah anna ahkam syariah mabniyah 'alal 'ilal wal munasabat. Li'annahu lamma naha 'anit tanaji bayyana sabab. Sesungguhnya hukum Islam itu dibangun atas apa? Atas apa namanya? Alasan atau apa ya? Sebab kenapa kok ini dilarang gitu loh. Ya. Kenapa kok dilarang berbisik? Sebabnya apa? Oh, karena sebabnya bisa menjadikan orang sedih. Nah, gitu. Makanya dalam hadis disebutkan sebabnya. Dilarang berbisik. Alasannya apa? Membuat orang sedih. Nah, gitu. Jadi Islam tidak asal melarang gitu loh. Melarang ini, melarang itu. Karena ada sebabnya gitu loh. Segala sesuatu yang menyebabkan itu terlarang, maka itu dilarang juga. Segala sesuatu yang menyebabkan itu kerusakan, maka Islam melarangnya. Apapun itu, nggak perlu pakai. Oh, ini dalilnya apa? Dalilnya secara umum gitu. Secara umum gimana? Bahwasanya Islam itu melarang segala sesuatu yang menyebabkan, nah itu apa gitu loh. Kalau menyebabkan kesedihan, ya apapun yang membuat kesedihan itu dilarang, meskipun nggak ada dalilnya gitu. Misalnya dalil apa ya misalnya? Misalnya membunyikan tip dengan kencang, ya nggak ada begitu. Tapi kan tak tahu ada apa namanya? Kenapa Islam melarang? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Ganggu gitu loh. Nah gitu. Nah jadi ini hukumnya bisa meluas gitu. Permasalahan bisa meluas. Tapi sudah ini dasarnya itu. Ya. Kenapa kok kita dilarang minum khamr? Karena khamr itu merusak gitu kan. Merusak akal orang. Makanya dilarang. Merusak kesehatan, dilarang. Kenapa kok kita dilarang makan racun? Ya karena itu bisa ini merusak kesehatan, makanya dilarang. Nah begitu. Mengkonsumsi narkoba kan nggak ada kan di ini. Dalilnya narkoba kan nggak ada. Tapi itu sesuatu yang akan merusak kesehatan, makanya apa? Dilarang. Nah begitu. Segala sesuatu yang bisa menimbulkan apa namanya dampak yang tidak baik, maka itu dilarang oleh Islam. Baik, kembali kepada hadis tadi itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk bertanaji, berbisik-bisik. Kemudian diperbolehkan dengan beberapa hal tadi itu. Berbisik, ya berbisik boleh dilakukan dengan beberapa hal tadi itu. Tapi Islam juga menjelaskan berbisik apa saja yang boleh dilakukan. Apakah semua bisik-bisik boleh pada saat yang diperbolehkan tadi itu, atau hal tertentu gitu loh. Nah ternyata nggak semua bisik-bisik itu diperbolehkan, Bu. Kecuali bisik-bisiknya berkaitan dengan apa? Nah di sini disebutkan dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan di dalam bisik-bisik di kebanyakan bisik-bisiknya kalian gitu. Tidak ada kebaikan di kebanyakan bisik-bisiknya kalian.
illa kecuali. Bisik-bisik masalah apa? Illa man amara bisodaqatin. Orang yang memerintahkan untuk sedekah, itu pertama. Kemudian yang kedua apa? Au ma'rufin, atau orang memerintahkan tentang kebaikan. Ya, boleh. Au islahin bainan nas, atau ingin apa? Perdamaian gitu. Menjadikan perdamaian antara manusia. Itu baru boleh bisik-bisik seperti itu. Tadi yang diperbolehkan tadi. Selain itu jangan. Karena biasanya nggak ada kebaikan. Nah, gitu loh maksudnya. Maka di sini dijelaskan yubayyinullah annan najwa jaizatun fi thalathi halat. Ya, Allah di sini menjelaskan tentang bahwasannya bisik-bisik itu diperbolehkan dalam 3 keadaan tadi itu. Li'annal ghaliba annan najwa la khaira fiha. Karena kebanyakan pada umumnya bisik-bisik itu biasanya nggak ada kebaikannya. Illa fi hadhil halat ats-tsalatsa, kecuali 3 hal tadi itu. Yang pertama apa tadi, Bu? Ya. Materi bisik-bisiknya yang boleh yang pertama tadi apa? Tentang perintah bersedekah. Yuk kita kapan buat donasi untuk gitu misalnya. Yuk kita untuk kegiatan donasi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Lumajang misalnya begitu. Oh iya, nanti kita rapatkan dengan teman-teman. Nah, ini kan itu. Atau yang kedua yang diperbolehkan tadi apa? Al-amr bil ma'ruf, ya. Kita ngajak-ngajak untuk kebaikan. Yuk kapan kita adakan pengajian ibu-ibu? Oh, nanti pengajiannya ini ya, di masjid. Nanti teman-teman diundang. Oh iya, nanti. Nah, gitu. Boleh. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Al-islah bainan nas, perdamaian. Ya. Untuk misal ada 2 kubu sedang bertikai. Nah, diperdamaikan dengan cara seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang menjadi tema yang dibolehkan di saat ngobrol bisik-bisik tadi itu. Baik, mungkin ini pada kesempatan siang hari ini yang bisa kita bahas untuk tema hadis tentang bisik-bisik. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu?